hidayah. Mau coba-coba datang ternyata apa? Cocok. Kenapa? Dulu tetangga ngasih tahu, kalau engkau belum berjenggot jangan datang ke masjid itu, katanya. Ini fitnahnya para jamaah. Ya, kalau engkau belum naikkan celana tidak boleh datang ke sana, katanya. Kalau nggak punya kartu anggota, wah ini parah lagi nih. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Iya, ini syubhat yang ada. Ya, ini kenyataannya. Memang ditakut-takuti. Maka oleh karena itu pentingnya kita belajar apa? Sunnah ini. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah insyaallah tanda dapat apa? Hidayah. Mudah-mudahan kita dapat hidayah para jamaah. Keluarga kita. Dan terus kita belajar. Ya. Dan ingat, semakin lama kita ngaji, jadikanlah kita ini semakin lama seperti besi semakin lama dipanasi, lembek untuk diluruskan, gampang diluruskan. Jangan semakin lama semakin ngaji kita mengatakan, yo saya lebih dahulu ngaji dari kamu. Bukan begitu jawabannya. Tetapi apa? Oh ya, apa ya dalilnya? Oh ya, apa ilmu yang baru engkau dapatkan? Wah kata. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan malam ini para jamaah. Wal ilmu indallah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, ada berapa pertanyaan? Kita ambil dulu dari pemirsa kita. Apa boleh saya bilang saya belum rajin karena saya belum dapat hidayah? Memang. Coba dapat hidayah ya enggak bakalan malas. Hadza wallahu taala ala wa alam. Siapa nama 4 sahabat yang menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Soalnya sinyal saya lagi buruk. Tadi saya tidak kedengaran katanya. Yang pertama siapa? Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua Abdullah bin Amr. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Yang keempat Abdullah bin Zubair. Allah taala ala wa alam. Jangan-jangan dia masuk pedalaman ini. Baik. Bagaimana cara mandikan jenazah sesuai sunnah? Apakah boleh dengan mandikan dengan cara duduk? La ilaha illallah. Bagaimana untuk duduk, kan orang mati keras. Pertama, bersihkan dulu kotoran. Setelah bersih kotorannya, barulah mulai kita dari anggota wudu yang bagian kanan. Setelah habis, kemudian kiri. Setelah itu barulah dia disiram kanan kiri rata. Setelah itu kasih daun bidara, gosok rambutnya, gosok janggutnya. Setelah bidara itu baru pakai sabun, tidak ada masalah. Kalau tidak juga tidak ada masalah, cukup dengan bidara. Kemudian terakhir setelah disiram bersih, baru kita pakaikan air kafur barus. Kafur. Ya, hadza wallahu taala ala wa alam. Masalah saum, apakah para koruptor itu pahala saumnya akan diterima? Jadi dia korupsi tetapi puasa. Ya urusan puasa urusan lain, urusan malingnya urusan lain. Hadza wallahu taala ala wa alam. Apa hukum besembe? Tahu nama besembe Mas Dede? Ya. Misalkan ini adalah daun apa? Daun sirih, makan, kunyah. Setelah dibaca, taruh di sini. Pakai jambe. Ya, tahu jambe? Pinang. Ya, jambi itu artinya jambe itu pinang. Ya, buah pinang. Ini nggak ada dalam Islam seperti ini. Ya, kalau kita lihat orang sebelah pakai apa? Pakai beras. Nah begitu? Nah, apa bedanya itu? Ya, beda tipis. Ya, nggak ada dalam Islam ini. Wallahu taala alam. Ustaz, bolehkah tayamum dikarenakan pagi kayak es airnya? Pertama, kalau bisa dipanasi airnya pakai pemanas. Kalau nggak bisa dipanasi, cukup tayamum. Allah taala ala wa alam.
Bolehkah menggunakan BPJS prabayar karena tidak mampu membayar dengan cash atau kontan? Pertama, ya kita katakan sekarang ini kalau saya dengar sudah dihilangkan dendanya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum memegang Al-Quran dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memegang HP? Ya salam. Ini kurang ajar. Tidak ada akhlaknya terhadap kitabullah. Yang kanan ini untuk yang bagus, bagus. Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah membaca doa kafaratul majlis setelah selesai baca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran? Ini riwayatnya tidak sahih. Memang pernah dibawakan dalam disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, tapi dalam kesempatan berikutnya riwayatnya dilemahkan. Allah Ta'ala ala wa alam. Ada teman meninggal dunia punya hutang sama saya. Pertanyaannya, bolehkah kita mengikhlaskan setelah dia meninggal? Jazakallahu khair. Wajib antum ikhlaskan kalau bisa diikhlaskan. Kenapa? Kasihan dia kena api neraka. Kalau antum tidak ikhlaskan, segera ditagih. Saudara ini punya hutang, mari keluarganya bayar. Kalau enggak, dia di neraka. Berani antum? Waduh, sadis banget ini katanya. Ya tapi itulah dia para jamaah. Allah Ta'ala ala wa alam. Saya baru mengenal sunnah, sedangkan orang tua tidak suka dan keluarga lain juga. Tapi istri saya mendukung. Permasalahannya istri saya ini tergiur minjam uang di bank rontok. Mas dia tahu nama bank rontok? Jadi pagi-pagi subuh sudah ngetuk orang. Rontok namanya itu. Ya, setiap hari diketuk terus pintu orang. Ya, nagih apa? Nagih bunganya. Ya, dibujuk sama keluarga, bagaimana cara menjelaskan dan bagaimana cara mengajak keluarga ke sunnah, dan saya dilarang berjenggot. Antum sabar terus. Apa yang bisa antum lakukan itu antum lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum istri keluar rumah dan izin kepada suaminya ketika istri sudah sampai tujuan? Ini istri yang tidak tahu adab. Kenapa adabnya sebelum keluar baru minta izin? Bukan sudah sampai. Kalau sudah sampai apa gunanya minta izin? Ya, ke masjid aja minta izin, apalagi keluar jauh. Allah Ta'ala ala wa alam. Apa sebabnya mengapa yang tidak asli lebih dahulu masuk, itu bid'ah lebih dahulu masuk, sehingga banyak orang terkaget-kaget? Pertama, sunnatullah azza wa jalla. Yang namanya kebatilan jauh lebih banyak daripada kebenaran. Ini ujian. Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah seorang muslim pernah mendatangi dukun, paranormal maupun kiai yang dikatakan memiliki karomah dikarenakan kebodohan, ketidaktahuan akan bahaya kesyirikan disebut kafir? Pertama kita katakan kalau dia meyakini, dia kafir kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dia tidak punya ilmu, maka Allah maafkan. Hadza huwa Allah Ta'ala ala wa alam. Negara kita ini menerapkan mazhab Syafi'i seperti sholat subuh. Pertama, tidak negara kita, bukan negara kita. Tapi mayoritas ya. Mayoritas penduduk. Buktinya apa? Banyak juga yang lain. Ya. Masalah kunut subuh. Ini pertanyaan kita ini mati-mati ini saja. Coba yang lain gitu loh. Kunut subuh terus. Antum kunut, ya, dalilnya lemah. Yang tidak kunut itu yang sahih. Selesai. Ini enggak, setiap kunut subuh terus. Akhirnya apa? Diam di tempat. Kita ini enggak maju dibuat para jamaah. Ya. Maka apa? Tolong yang bertanya ini rajinan ngajilah. Supaya apa? Jangan antum tarik kita mundur terus. Kita ini pengajian kita sudah terbang sudah ini. Ya, ini nasihat ya. Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah menyimak ceramah di TV, namun ustadz tersebut berpandangan bahwa Allah menguasai arasy, bukan berada di atas arasy? Kan antum yang jawab. Kalau seperti itu kan bukan akidah Ahlussunnah, bukan akidah Quran hadis, bukan akidah Nabi. Yang nggak boleh didengar. Ya, kalau dikatakan Allah menguasai arasy, terus sebelum dikuasai siapa yang pegang? Ya, sebelum dikuasai siapa yang pegang? Maka ini apa? Ini takwilnya Mu'tazilah, ya, Asy'ariyah.
bukan ahlus sunnati wal jamaah. Amiruha kama ja'at bila kaif. Sebut apa datangnya, jangan tanyakan caranya. Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Al-Bukhari berkata, kullu ma wasafa Allahu bihi nafsuh laisa bitashbih. Semua yang Allah sebut tentang dirinya tidak serupa. Wa man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia kafir. Bagaimana contohnya? Allah di atas aras seperti makhluk di atas kursi. Ini kafir. Tapi kalau kita mengatakan Allah di atas aras, laisa kamitslihi syai'. Dia bersemayam di atas aras layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Ini yang hak. Itsbatun bila tashbih wa tanzihun bila ta'til. Itsbatun bila tashbih. Tetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya. Wa tanzihun, buang segala keserupaan, bila ta'til, tanpa harus mengingkari sifat tersebut. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara berdakwah yang baik kepada orang tua sementara di wilayah tersebut tidak ada dai yang belajar sunnah? Ya antum belajar dulu, tahu nanti yang baik. Ya, jangan baru belajar langsung mau dakwah terus. Ya, antum dulu. Ya, matangkan dulu apa yang kita punya. Insya Allah kita akan tahu bagaimana cara berdakwah. Jangan tergesa-gesa. Kita ini banyak mengaji untuk orang terus. Untuk kita dulu para jamaah. Hingga kadang-kadang kita ini pertanyaan kita orang terus kita tanyakan, tidak pernah nanyakan diri. Ini perlu diperhatikan ini. Ya Allah Ta'ala ala wa ala. Sebagaimana ukuran keras suara kita saat mengumandangkan azan, sekerasnya. Kenapa? Karena apapun yang mendengar suara kita menjadi saksi kelak pada hari kiamat. Cuma hati-hati aja jebol speakernya, nanti tiap pekan takmirnya ganti. Ya Allah Ta'ala ala wa ala. Doakan saya agar saya bisa jadi muazzin dan bisa istiqamah dalam agama Islam dan sunnah. Amin. Ya, tapi antum juga harus berdoa. Allah Ta'ala ala wa ala. Apa status saya sebagai istri ditalak cerai oleh suami sebanyak 3 kali atau talak 3? Tapi suami saya mengakuinya 2 kali. Terus saya masih tinggal dengan suami saya. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri? Mohon penjelasannya. Jangan mau. Ya, kalau sudah 3 kali haram. Sampai menikah dengan laki-laki lain dengan nikah normal, kemudian dicerai, baru boleh rujuk kembali ke suami yang pertama. Kalau dia tetap, maka dia berzina. Hadza wallahu ta'ala ala wa ala. Bolehkah seorang suami atau bolehkah seorang istri menolak keinginan suami untuk jima saat istri sedang kurang sehat, sedangkan suami saat berhasrat? Pertama, bertakwa kepada Allah semampunya. Maka di sini juga apa? Ya, menunjukkan bahwasanya suami ini memang tidak cukup satu punya istri. Kalau ini paling tertawa sudah antum. Ini terutama yang ngantuk-ngantuk, bangun semua. La ilaha illallah. Ya, ini mohon maaf saja ini para muslimah. Inilah dia laki-laki. Ya, hadza Allah Ta'ala ala wa ala. Layani semampunya. Apakah sama kedudukan Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Albani dalam hadis? Ya beda dong. Imam Al-Bukhari mutaqaddimin dan dia menggunakan riwayat sehingga antara dia dengan Nabi sampai 3 orang para jemaah. Al-Imam Al-Albani mutaakhirin dan dia mengumpulkan ilmunya mutaqaddimin. Allah Ta'ala ala wa ala. Waktu Isya sampai kapan? Karena saya tinggal di Jerman. Isya jam 11 malam. Bolehkah kita dulu dan tengah malam baru bangun sholat Isya? Pertama, waktu Isya ila nisfil lail, sampai tengah malam. Allah Ta'ala ala wa ala. Apakah hujan es di Makkah tanda kiamat? Allahu a'lam. Ya, antum bisa nulis juga tanda kiamat. Ya, Allah Ta'ala ala. Yang penting apa yang kita persiapkan, ini yang penting para jamaah. Ya, mau kiamat besok ke lusa ke, yang penting persiapan. Allah Ta'ala ala wa ala. Apakah makmum wajib atau sunnah baca doa iftitah? Doa iftitah sunnah imam maupun makmum, dan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Allah Ta'ala ala wa ala.
Bagaimana hukumnya minta sesuatu kepada seorang tapi ngambil dulu baru ngasih tahu? Ya enggak benar. Ya. Allah taala ala wa ala. Beberapa kali kami mendengar jamaah untuk merapatkan tempat duduk kami dalam majelis seperti majelis ilmu saat ini. Katanya nanti akan diisi oleh setan seperti halnya saf salat. Saya belum dengar para jamaah. Kalau majelisnya tidak rapat masuk setan, saya belum dengar. Mungkin antum ada dalilnya bisa bagi-bagi ilmu. Allah taala ala wa ala. Seorang mualaf tapi tidak sunnah, apakah dengan dia masuk Islam sudah dijamin masuk surga? Pertama, kalau sudah masuk Islam, ya, dijamin dia selamat dunia, hartanya, nyawanya. Kemudian sekarang, ya, dengan kalimat la ilaha illallah, insya Allah menyelamatkan dia dari surga. Cuma mungkin, ya, dia tidak langsung masuk surga. Maka itu pentingnya ketika orang masuk Islam dibimbinglah kepada sunnah. Allah taala ala wa alam. Apa jawaban yang tepat kalau ditanya bahwa anak ini seorang salaf, ikut Nabi dan ikut Rasulullah, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut sahabat. Allah taala ala wa alam. Bagaimana caranya agar kokoh tetap di atas sunnah sampai akhir hayat? Ya belajar terus dan berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Allah taala ala wa alam. Apa hukum salat menggunakan masker? Enggak boleh. Ya, Nabi SAW naha anit talathum, melarang untuk menutup hidung ketika salat. Allah taala ala wa. Bagaimana wanita pakai cadar ke tempat terbuka, tidak ada masalah dipakai cadar. Dan itu cadar bukan apa? Masker. Allah taala ala wa ala. Saya kira demikian pengajian kita para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Kita lanjutkan insyaallah malam Sabtu di Medas insyaallah, Lombok Barat. Ya, Gunung Sari. Medas Gunung Sari insyaallah malam Sabtu. Adapun malam Senin depan saya libur. Ya, karena Ustadz Firanda datang. Afwan, malam Selasa depan. Malam Selasa depan insyaallah Ustadz Firanda yang akan ngisi di sini. Jadi kita akan ngisi di Lombok Timur kita. Allah taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.